tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya pagi ini saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tubuhmu dan juga terlebih jiwamu. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada Tuhan di penghujung bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, pagi ini Tuhan kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami pagi ini Tuhan dengan kuasa-Mu, dan kekuatan-Mu menyertai kami juga Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita punya Bapa yang baik saudara. Dia mengasihi kita. Dia mengasihimu saudara, dia mengasihi kita semua. Amin. Bapa di dunia terbatas, tetapi kita punya Bapa, Yesus Kristus Tuhan Allah yang baik, yang menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus,
kebaikan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Walaupun kami terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah terbatas untuk menjangkau kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau pimpin pagi ini ibadah kami Tuhan. Dan Engkau yang melawat kami Tuhan satu persatu secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya pagi ini saudara ada berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Haleluya. Yeay. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersamanya Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Kita mau bersorak-sorai tinggikan Dia. Saudara Paulus katakan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya, tetapi dia mengarahkan diri kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Yeay! Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, tangis sampai menang, lari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi.
Saudara percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memegang langkah-langkah hidupmu, saudara. Dia memegang setiap perjalanan hidupmu. Dia merancang yang terbaik di dalam kehidupanmu. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, saudara. Kita tidak takut karena Engkau beserta kami. Ku tidak takut, Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia takut, kami percaya itu Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku berkuasa mengatur jalan-jalan hidup kami. Kau juga yang memegang langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati umat-Mu pagi ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya
Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah penolong kami dan menjadi pelita bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Edison. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah bagi setiap kami, untuk tuntunan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa kasih-Mu bagi setiap kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau rapi firman-Mu Tuhan. Biar firman ini bukan sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi firman ini firman yang penuh kuasa, firman yang akan menjadi jawaban dari setiap masalah dan persoalan setiap kami Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit mendapatkan kesembuhan oleh kuasa firman. Urapi hamba-Mu yang sesungguhnya tidak punya kelebihan apapun Tuhan dari setiap kami. Anugerah-Mu saja hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Edison Simangora STH. Sudah menikah, Tuhan karuniakan 2 putra, dan dipercayakan Tuhan mengembalakan sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, di samping terminal Bekasi. Terima kasih buat Om, Bapak Pendeta Rahmadi yang boleh memberikan kami hari ini kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat semua para pejabat, para majelis, para seluruh jemaat Tuhan yang memberikan kami juga kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Judul parikop, bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Sepanjang perikop yang kita baca ini, saya temukan 4 kali kata sabar dan 2 kali kata tekun. Ini membuktikan ada penekanan khusus bagi setiap jemaat Tuhan tentang kesabaran dan tentang ketekunan. Apalagi tentang kesabaran dan ketekunan dikaitkan dengan kedatangan Tuhan sudah dekat.
Apa maksud dari firman Tuhan ini? Maksudnya ialah supaya kita jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Jangan jatuh dalam dosa bersungut-sungut. Jangan sampai di antara kita saling mempersalahkan. Karena Tuhan mau menjelang kedatangannya, kita semua anak-anak Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu yaitu kemampuan mengendalikan diri. Sabar itu mencerminkan kekokohan dari jiwa seseorang. Dan kalau kita melihat dalam Galatia pasal 5, 22-23, salah satu buah roh adalah kesabaran. Nah, kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang panjang sabar. Dan kesabaran adalah satu sikap yang sangat mulia yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang mau sampaikan hari ini, pagi hari ini kepada setiap kita. Yang pertama, di tengah-tengah kesukaran hidup, kita harus tetap tenang dan berdoa. Kita tahu negara kita Indonesia sudah hampir 2 tahun ini hidup dalam masa pandemi, tentu menimbulkan kesukaran karena semua sistem berubah. Dulu orang pergi ke sekolah, sekarang sekolahnya di rumah. Dulu orang pergi kerja ke kantor, sekarang banyak yang kerja di rumah. Dulu orang menerima gaji yang utuh, sekarang mungkin dikurangi. Bahkan ada yang di PHK. Ada usaha-usaha yang penghasilannya berkurang. Dan bahkan ada orang yang usahanya tutup. Kalau kita mengacu kepada firman Tuhan yang kita baca barusan, bersabarlah artinya bertahanlah. Kalau kita mengalami hal-hal yang seperti hari-hari ini kita alami, kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberikan jawaban atas setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Saudara, saya mau bersaksi bahwa pada bulan 3 tahun ini kami sekeluarga terpapar COVID-19. Istri saya masuk rumah sakit, lebih 20 hari dia di opname di Rumah Sakit Umum Bekasi. Saya dan 2 putra saya isolasi mandiri di rumah. Saya meneguhkan hati saya untuk tidak panik. Saya harus kuat. Saya harus bersabar menghadapi keadaan. Karena saya percaya nanti pas waktunya akan berakhir. Dalam kondisi yang demikian, pasti pikiran saya terbagi. Karena istri saya di rumah sakit, saya dan kedua anak saya di rumah. Setiap kali istri saya telepon, bagaimana kabar kalian? Sehatkah kalian? Kami berkata sehat. Setiap kali saya pergi ke rumah sakit menjenguk, hati saya sedih sebenarnya. Tapi saya harus kuatkan. Karena melihat kondisinya yang cukup parah waktu itu. Tetapi puji Tuhan, istri saya di sana justru ambil kesempatan itu untuk bersaksi bagi seluruh
orang-orang yang satu kamar dengan beliau, yang rata-rata 100% semua orang Muslim. Justru dia bersaksi bagi mereka, menguatkan mereka walaupun dia sendiri mengalami sakit yang parah. Karena sempat terbersit dalam pikirannya, kalau hari ini aku dipanggil Tuhan, paling tidak aku sudah melayani orang yang sama-sama satu penderitaan dengan saya. Dia layani mereka, dia layani saudaraku. Biasanya dalam hidup ini kalau ada satu masalah, selalu akan ada masalah yang baru. Akan ada lagi yang lain tambahannya saudaraku. Di tengah-tengah saya sedang dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tiba-tiba anak saya yang bontot bilang, "Pak, uang semesteran tinggal 2 hari lagi." Saya bilang sama dia, "Nanti Tuhan akan cukupkan, berdoa saja." Ketika dia sudah pergi dari hadapan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, buka jalan." Karena saya lagi fokus sama istri saya, ada lagi pergumulan yang kedua. Saya berdoa dan berdoa. Belum hari hanya anak saya bicara sama saya, "Pak, puji Tuhan, uang kuliah saya semester ini sudah lunas. Siapa yang bayar? Ada kebijakan dari kampus untuk 4 orang mahasiswa. Saya salah satu yang dapat pengurangan biaya kuliah 1 semester, dibebaskan." Puji Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, kita harus belajar sabar. Apalagi dalam pembacaan firman Tuhan tadi dalam kaitan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tentu ini bukan hanya berbicara masalah COVID-19 saudaraku yang kita alami, tapi dalam sepanjang hidup kita, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut, Tuhan tidak mau kita saling menyalahkan dan saling menghakimi. Yang kedua, di tengah-tengah kesukaran hidup, kita harus tetap berkarya dan berbuah bagi Tuhan. Saya ambil dari pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semuanya. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke dalam kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Kisah ini saudaraku, di mana Raja Aram yang bernama Ben-Hadad mengepung Samaria, mengepung Israel saudaraku. Terjadi kelaparan yang hebat pada masa itu. Kelaparan yang sangat dahsyat. Sampai diceritakan kisah di sana, ada 2 orang ibu yang menghadap raja. Mereka adukan perkaranya kepada raja. Raja bertanya, "Ada apa gerangan?" Seorang ibu berkata, "Kemarin kami sudah sepakat bahwa kami akan makan anak ibu ini pertama, nanti kemudian anak-anak saya.
Tetapi setelah kami makan anak saya, dia tidak mau memberikan anaknya, dan anak-anak disembunyikan. Raja marah dan berkata, ini semua gara-gara Elisa. Tetapi Elisa berkata begini, besok di depan pintu gerbang, tepung yang termahal akan sangat murah sekali harganya. Lalu dikatakan sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, tidak akan pernah terjadi itu. Elisa berkata, itu akan terjadi, tapi kamu sendiri tidak akan bisa makan apa-apa dari sana. Saudaraku, di tengah-tengah kesukaran hidup itu, 4 orang ini, semua yang penyakit kusta bersepakat. Mereka tidak mau menonton saja. Mereka tidak mau berdiam diri. Mereka tidak mau menyerah dengan keadaan. Mereka berikhtiar. Mereka bertindak melakukan sesuatu. Dan mereka berkata, kalau kita pergi, kalau kita mati, gak apa-apa. Kalau kita bertahan pun mati. Lalu mereka berangkat ke perkemahan tentara Arab. Satu hal yang dahsyat terjadi ketika 4 orang kusta ini melangkah. Derap langkah kaki mereka diubah Tuhan seperti derap langkah kaki kuda beribu-ribu laksa. Derap langkah kaki mereka diubah Tuhan seperti derap langkah kaki tentara orang Het. Sehingga orang Aram, pasukan Raja Ben-Hadad, semua ketakutan, lari semua, meninggalkan perkemahan mereka. Lembu-lembu yang tertambat tidak mereka lepaskan, tertambat juga di situ. Keledai tertambat, tidak mereka lepaskan. Dan sepanjang mereka berlarian, pakaian-pakaian berhamparan di jalan-jalan. Mereka tidak sempat membawa emas mereka. Mereka tidak sempat membawa makanan-makanan terbaik mereka. Mereka tinggalkan semuanya. 4 orang kusta masuk ke perkemahan orang Aram. Mereka mengambil emas, barang-barang berharga. Mereka mengambil makanan-makanan. Lalu mereka juga bersepakat, tidak baik kalau hal ini tidak disampaikan kepada raja. Akhirnya disampaikan di depan pintu gerbang. Akhirnya diutuslah orang untuk melihat keadaan itu. Dan betul, mereka bawa rampasan. Mereka bawa jarahan yang sangat banyak. Ketika sampai di depan pintu gerbang, seluruh orang Israel keluar menyerbu. Dan perwira yang menjaga pintu gerbang mati terinjak-injak, saudara. Saudaraku, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran hidup, sebagai anak Tuhan kita harus kreatif. Minta ide-ide yang kreatif dari Tuhan. Karena kita nggak boleh menonton keadaan. Kita nggak boleh berpasrah diri dengan keadaan. Harus ada solusi dari setiap masalah persoalan. Kita berdoa, minta Tuhan berikan ide-ide yang kreatif. Dan saya melihat ada banyak anak Tuhan hari-hari ini yang tadinya dia punya usaha, usahanya tutup. Dia banting setir. Dia jadi pedagang online. Malah jauh lebih diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang tadinya kerja di pabrik. Ketika keadaan yang masih berat, yang makin berat, mereka justru berubah haluan jadi pedagang ke rumah-rumah. Kenapa? Karena mereka tidak mau pasrah dengan keadaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesukaran hidup, kita harus terus berjuang dan harus berbuah. Saya teringat ketika Yesus mengutuk pohon ara, saudara. Pohon ara yang tumbuh di daerah Timur Tengah sana, mungkin tidak cukup air karena mungkin tanah yang gersang. Tapi Tuhan Yesus tahu betul karakteristik daripada pohon ara ini. Kalau dia pohon ara yang baik, walaupun tidak musimnya, walaupun tidak musim panen, pasti ada dan bisa ditemukan 1, 2, 3 biji, 4, 5 biji pohon ara. Itu pertanda dia pohon ara yang baik. Karena nanti ada
buah arah. Dari satu musim yang belum selesai matang, dia masuk ke musim yang baru. Demikian juga dengan anak Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah keadaan kesulitan, kita harus terus berikhtiar, terus berkarya, dan terus berbuah. Lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan dalam hal melakukan yang baik tidak mengenal namanya musim. Sepanjang hidup kita dimampukan Tuhan untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sesama kita. Yang ketiga, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran hidup ini, kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Harus tetap memberitakan firman Tuhan. Saya melihat walaupun gereja ditutup, tapi firman Tuhan terus bisa dikumandangkan. Sama seperti pada pagi hari ini, jemaat Tuhan bisa mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah yang dipersiapkan untuk jemaat Tuhan pagi hari ini. Bisa lewat WhatsApp, kita kirimkan renungan harian. Ada yang memakai Instagram, ada yang memakai Facebook, ada yang memakai YouTube. Artinya bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman Tuhan harus terus dikumandangkan. Firman Tuhan harus terus disampaikan. Ada ibadah Zoom. Setelah COVID nanti tidak bisa beribadah, kami buat ibadah Zoom. Dan luar biasa jangkauannya. Saudara saya yang tadinya tidak pernah mendengar saya khotbah, yang tinggal di Surabaya, mereka minta linknya, saya bagikan. Saudara saya yang tadinya di Bandung belum pernah dengar saya khotbah, saya bagikan linknya. Yang ada di Medan, dan semua jangkauannya lebih luas lagi. Karena kenapa? Di tengah-tengah kesukaran hidup, ada banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan kesaksian-kesaksian kita. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, yaitu lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Saya melihat keadaan hari ini mirip seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47. Di sana dikatakan cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka bersaksi, mereka berbagi, saudara. Dan kita berkata, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47 dikatakan sebenarnya mereka ada dalam posisi ketakutan karena melihat peristiwa penyaliban Yesus. Ketika Yesus disalibkan, mereka tahu persis bagaimana penderitaan Yesus pada saat itu. Dan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, "Akulah ini." Tapi mereka masih ada yang ketakutan. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dan para rasul dipenuhi Roh Kudus. Para rasul memiliki kuasa, memiliki semangat. Mereka bergairah menyampaikan firman Tuhan. Petrus menyampaikan firman Tuhan. Sampai 3.000 orang yang bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, dibaptis. Dan sementara murid-murid yang lain berkumpul dalam satu rumah, mereka di sana dikatakan firman Tuhan, memecahkan roti, bertekun dalam doa. Mereka bersaksi, dan yang luar biasa, karena firman yang mewarnai hidup mereka, karena firman yang mereka terima, firman yang berkuasa, mengubahkan mereka. Kita mengatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Disinilah saudara Tuhan letak perbedaan orang percaya itu. Di tengah-tengah kesukaran hidup itu, dia masih bisa bersaksi. Karena kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Makanya Paulus berkata, pekerjaanku adalah pekerjaan Tuhan.
Kekuatanku adalah pekerjaan Tuhan. Maksudnya apa? Paulus berkata, kalau aku kuat itu karena pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Kalau aku mampu itu karena pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Kalau aku sanggup itu karena Tuhan Yesus yang mengerjakan dalam hidupku. Kalau aku bisa karena Tuhan Yesus yang mengerjakannya, sehingga aku bisa melakukannya. Sebagai anak Tuhan, biarlah justru di tengah-tengah hidup yang penuh masalah persoalan itu, kita tampil sebagai anak Tuhan yang sudah diubahkan, sebagai anak Tuhan yang jadi berkat. Dan ada banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. 3 hal hari ini, pagi hari ini yang saya sampaikan kepada setiap kita jemaat Tuhan, yaitu yang pertama, di tengah-tengah kesukaran hidup, kita harus tetap tenang dan berdoa. Tuhan pasti buka jalan semasalah kita. Yang kedua, di tengah-tengah kesukaran hidup, kita harus terus berikhtiar, bekerja, dan berbuah bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi bersama, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, di tengah-tengah kesukaran hidup ini, kita harus terus bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat setiap orang, dan Dia satu-satunya yang sanggup mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terima kasih buat Om Ramadi, buat jemaat, terima kasih juga Bu. Tentu bisa berbagi dengan kami GB Mutia Bekasi, memberikan keyboard ini untuk pekerjaan Tuhan. Itu karena pengajaran Om Ramadi bertumbuh di hati. Doa saya, ibu, suami, anak-anak, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Dan biar keyboard ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya terima keyboardnya dengan senang hati, berlimpah-limpah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Areas mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Edison Simalora. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Selanjutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan untuk mendukung renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jepta. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Dan informasi mengenai renovasi gedung gereja dapat diperoleh pada Diaken Gunawan dan Diaken Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Gedung gereja belum dapat digunakan dan diakses oleh jemaat dikarenakan proses renovasi yang cukup berbahaya dan kondisi ruangan lantai 1 dan lantai 2 yang belum dapat digunakan. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Areas atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Minggu depan 7 November, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh. Jemaat juga diajak untuk berdoa puasa pada hari Sabtu 6 November dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Dan ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Jemaat diundang untuk bergabung dalam ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari ini Minggu 31 Oktober pukul 4 sore. Dan untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Informasi pemberian dan penggunaan diakonia dapat diperoleh pada saya atau Bapak Yanto atau Saudari Sulastri.
Terima kasih untuk pemberian beras dan mie instan yang sudah diberikan ke jemaat dan petugas kebersihan pada hari Minggu 24 Oktober dan Selasa 26 Oktober. Ibadah ulang tahun GBI Taman Aries ke-28 akan diadakan pada hari Minggu 14 November 2021. Mari kita bersama-sama bersyukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Andri. Mari kita tetap doakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus agar mereka juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Beni Gunarko dan Ibu Nurani pada 25 Oktober, Saudara Immanuel Octavianus pada 28 Oktober, serta Bapak Yohanes Ahmad pada tanggal 30 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Demikian pengumuman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa melalui firman Tuhan pagi ini, saudara. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup mengubahkan hidup kita, saudara. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau bersyukur. Segala pujian dan kemuliaan hanya baginya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Nanti doa penutup ibadah saya serahkan kepada hambanya Bapak Gembala Eugene Irwan Ramadi. Ya Bapa di surga, Kau adalah Bapa kami. Nyatakan Tuhan, Kau adalah Bapa kami. Dan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Kau yang telah disalibkan ke kami, menderita Tuhan, sangat menderita, supaya kami diselamatkan Tuhan. Kami tidak dihukum, tidak menderita seperti anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biar bagaimanapun kami masih bisa beribadah Tuhan. Amin. Mendengar Engkau berbicara Tuhan melalui hamba Tuhan. Mariana Kasyanta. Mariana Kasyanta Kristi. Sekarang Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit, windows of heaven, dan Kau curahkan Tuhan segala yang kami butuhkan. Amin. Mariana Kasyanta, roh kami, jiwa kami, tubuh kami, sehat Tuhan, kuat Tuhan. Mariana Kasyanta. Amin.